Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok uh, bentar. Perkenalkan kami dari kelompok 2 manajemen risiko. Yang sekarang akan kami bahas adalah chapter 16 yaitu off balance sheet risk. Bisa dimulai untuk ininya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Arif Budiman dengan NIM 2019 1211 036. Lalu di sini ada teman saya Rudi Perdana dengan NIM 2019 1211 022 dan teman saya Regina Fania dengan NIM 2019 1211 016 dan teman saya Alia Desta dengan NIM 2019 1211 040. Oke, untuk materinya bisa ditunjukkan, Rudi. Baik, terima kasih. Untuk keberlangsungan pembahasan materi akan dimulai dibahas oleh Saudara Rudi Perdana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ariel. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pengantar manajemen risiko yaitu dari chapter 16 yaitu off balance sheet risk. Di mana di sini dalam off balance risk ini kita harus mengenal dulu apa sih itu off balance risk yang ada di chapter 16. Jadi secara sebelum mulai kita memasuki materi ini ada peribahasa yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sehingga kita harus mengetahui apa sih off balance risk ini yang akan dibahas pada saat kita akan mempresentasikan hal-hal ini. Nah, untuk penjelasan singkat penjelasannya di mana di sini dijelaskan bahwa salah satu pilihan terpenting yang dihadapi seorang manajemen finansial intermediary atau lembaga keuangan yang yaitu adalah skala relatif dari aktivitas on and off balance sheet atau OBS yang ada di financial intermediary atau lembaga keuangan. Nah, sebagian besar dari kita mengetahui bahwa aktivitas di neraca ini muncul di neraca itu di bagian aset dan kewajiban diterbitkan oleh financial intermediaries, misalnya simpanan dan kepemilikan lembaga keuangan atas obligasi dan pinjaman adalah aktivitas dari neraca. Jadi ketika awal-awal yang kita tahu itu dalam aktivitas neraca itu mereka hanya menggunakan aset dan kewajiban sementara yang dikeluarkan oleh FI. Padahal sebenarnya masih ada skala relatif dan juga aktivitas yang ada di luar dari off balance sheet itu sendiri atau OBS-nya. Nah, di sini kita menjelaskan juga sebagai perbandingan ada pula aktivitas off balance sheet yang kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua orang kecuali investor ataupun regulator yang memiliki informasi terbaik. Jadi kita sebagai masyarakat luar atau orang awam dalam laporan keuangan lembaga keuangan finansial intermediaries itu mungkin lebih ke arah diberitahu hanya di bagian aset dan juga di bagian kewajiban saja. Sementara untuk masalah yang lain atau di luar dari off balance sheet biasanya itu hanya didapat oleh para investor dan pemerintah, di mana itu juga mereka tuh mendapatkan informasi yang terbaik itu terhadap laporan keuangan itu berdasarkan jalur rahasia. Jadi ini sebatas bagian ini hanya untuk penting untuk investor seorang ataupun ada regulator seorang. Nah, dalam istilah akuntansi, item off balance sheet itu biasanya muncul di bawah garis bawah. Jadi kayak ketika suatu lembaga keuangan itu ada muncul sesuatu di item of balance sheet, maka di sini pasti harus ada garis di bawah garis bawah. Jadi sejenis di bawah garis bawah itu pasti ada penjelasan off balance sheet yang dijelaskan. Nah, di sini seringkali kita hanya kalau kita sebagai orang asing atau orang awam maka kita hanya menganggap itu sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan saja. Jadi ini perspektif orang. Kalau untuk seperti orang-orang seperti kita ataupun pelajar dan sebagainya, mungkin kita akan beranggap bahwa apapun yang ditulis di bawah garis bawah itu kita menganggap sebagai hanya catatan kaki saja untuk laporan keuangan. Kalau kita tahu catatan kaki itu adalah penelusuran dari beberapa item-item yang sebelumnya sudah ada, jadi referensi saja. Nah, tetapi dalam istilah ekonomi pun
dijelaskan bahwa bagaimanapun item of balance sheet itu adalah aset dan kewajiban kontingensi yang mempengaruhi masa depan, bukan saat ini yang terjadi di bentuk neraca FI. Jadi ketika kita menganggap suatu tulisan di bawah garis bawah itu hanya sebatas catatan kaki, bahwa sebenarnya di mata investor ataupun mata regulator, maka ini dianggap sebagai aset dan kewajiban kontingensi yang akan mempengaruhi masa depan untuk berlangsungan bisnis dari financial intermediaries. Jadi ini bukan untuk saat ini saja, melainkan itu untuk masa depan, dan itu untuk mempengaruhi terhadap bentuk neraca financial intermediaries yang terjadi di masa depan juga. Nah, itulah yang sangat menjadi penting bagi investor, di mana mereka melihat dari catatan kaki yang kita anggap sebagai catatan kaki itu, karena dengan catatan kaki itu mereka bisa memprediksi apakah di masa depan ini nilai neraca FI ini akan bagus ataupun malah bisa saja jadi jelek. Itu yang menjadi inti dari concern dari investor dan pemerintah atau regulator. Nah, dengan demikian, mereka juga memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika mereka melihat catatan kaki yang kita sebagai orang menganggap itu catatan kaki, dan mereka melihat itu sebagai aset dan kewajiban, maka mereka juga pasti akan menemukan titik langsung di mana itukah akan berdampak langsung kepada kinerja FI di masa depan, ataupun malah membuat profitabilitas itu menjadi naik, atau bisa sebaliknya menjadi profitabilitas yang diterima FI menjadi turun, ataupun kinerja financial intermediaries pun jadi turun. Jadi inilah yang menjadi concern dari investor, dilihat dari item yang kita anggap sebagai catatan kaki. Nah, dengan demikian, mereka yang memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item OBS ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure resiko di FI modern. Jadi ketika manajemen sudah menaruh beberapa item out of balance sheet yang ada di bawah garis bawah yang kita anggap sebagai catatan kaki ini, maka manajemen itu sudah pasti harus bisa mengendalikan keseluruhan exposure resiko yang ada di FI modern misalnya. Jadi ketika mereka mencatat itu, mereka udah tahu nih resiko seperti ini, jadi kita harus siap-siap untuk menjawab ini dengan menggunakan counternya. Ketika masalah datang, maka kita harus mengcounter masalah itu dengan membalikan keadaan. Jadi seolah mereka tidak mau rugi, intinya supaya mereka tidak rugi dan bisnis pun tetap berjalan gitu, seperti itu. Ini dari sisi FI, di mana mereka memilih untuk menggunakan manajemen yang efisien terhadap keseluruhan exposure yang ada di financial intermediaries yang modern di saat ini. Nah, dari perspektif penilaian juga, aset dan kewajiban OBS ini juga berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif ataupun negatif. Nah, ini berpengaruh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana pengaruhnya ini apakah hasilnya positif ataupun negatif yang ada terjadi di masa depan. Nah, biasanya biaya dari aktivitas off balance sheet ini mereka menyediakan sumber utama pendapatan non bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama yang terbesar dan paling layak kredit. Jadi ketika mereka mencatat OBS, apa aja sih yang dicatat, yaitu biaya dari sumber utama, yaitu pendapatan non bunga yang telah ditaruh dari lembaga keuangan yang lain. Jadi ketika lembaga keuangan satu berdiri, terus mereka menaruh uang di lembaga keuangan lain, atau mereka intinya kerjasama atau saling komunikasi dan saling membantu, maka ini juga pendapatan dari hasil itu juga saling mereka mendapatkan hasilnya, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dari pendapatan non bunga. Dan juga ada pula dari kredit ini, maksudnya ketika mereka membangun lembaga keuangan, pastikan ada bisnisnya, dan di mana bisa lihat seberapa visible-nya bisnis ini, dan seberapa bagusnya bisnisnya, apakah mereka mampu membayar hutang ataupun tidak, dan ataupun mereka mampu membayar cicilan hutang. Nah, seperti itu, ini pengaruhnya. Nah, biaya dari aktivitas ABS ini juga menjadikan sumber paling layak kredit. Kemudian ini sebagai contohnya, di mana dalam kuartal pertama tahun 2015 pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh bank komersial itu mencapai 7,7 miliar dolar, dibandingkan dengan 1,9 miliar dolar pada kuartal pertama tahun 1996. Jadi naik dari kerugian kuartal keempat pada tahun 2008 punya krisis keuangan itu sebesar 9,2 miliar dolar. Jadi intinya di sini kita melihat perbandingan dari tahunnya, di mana di tahun 1996 itu hanya sebatas 1,9 miliar dolar, lalu kuartal pertama 2015 mereka mendapatkan 7,7 miliar, dan terakhir itu dilihat dari masalah lagi, itu 2008, di mana itu terjadi krisis keuangan yang terjadi di negara sana, dan mendapat 9,2 miliar. Nah, lembaga keuangan itu juga menggunakan beberapa aktivitas off balance sheet yang
off balance sheet, yaitu salah satunya yang ada di forward, futures, option, dan swap. Nah, forward, futures, option, dan swap ini kita sudah membahasnya di mata kuliah lembaga kegiatan perbankan internasional, yang itu ada forward, futures, option, dan swap. Itu adalah lembaga foreign exchange, dan ini juga untuk mengurangi atau mengelola resiko suku bunga mereka. Nah, ini ada di bab 8 dan bab 9, di mana resiko dari suku bunga mereka itu ada pula resiko nilai tukar mata uang asing yang sudah ada di bab 13, ataupun ada pula di resiko kredit, yaitu di bab 10 dan bab 11. Nah, di sini exposure-nya bisa menggunakan dengan cara yang lebih unggul dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini. Jadi mereka akan melihat apakah ini suatu kelemahan yang membuat mereka semakin lambat ataupun tidak. Nah, ketika mereka berpikir ini adalah perusahaan yang membuatnya menjadi lambat, maka mereka harus mengambil counter yang lebih kuat dari exposure yang akan diawasi atau akan ditangani. Namun ketika mereka mendapatkan resiko ini tetap kecil, tapi mereka tetap juga menghindari resiko itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar. Nah, dari semua ini itu sudah sangat banyak dijelaskan. Salah satunya yang forward, futures, option, dan swap ini sudah dijelaskan di kegiatan perbankan nasional. Lalu untuk resiko suku bunga itu sudah ada dijelaskan. Interest rate risk itu ada di bab 8 dan 9 yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada pula resiko nilai tukar mata uang asing atau foreign exchange risk di chapter 13 itu sudah ada, dan ada pula resiko kredit yang ada di bab 10 dan 11 kalau tidak salah. Biasanya ini sudah dibahas sebelumnya. Sudah dibahas sebelumnya, dan ini juga berfungsi untuk meningkatkan pertahanan lebih unggul dan apa yang akan ada jika aktivitas ini tanpa ada pertahanan yang unggul, maka akan jadi kesulitan lembaga keuangan itu menjadi kesulitan menangani risikonya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masih hal yang sama di sini jelasin juga. Namun aktivitas OBS dapat melibatkan risiko yang menambah exposure dari risiko lembaga keuangan yang sudah ini mengurangi risiko exposure lembaga keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini inti dari krisis keuangan itu adalah kerugian terkait dengan sekuritas berbatik hipotek dalam off balance sheet yang dibuat dan dipegang oleh lembaga keuangan. Nah, di sini aktivitas OBS juga dapat melibatkan risiko yang menambah exposure risiko secara keseluruhan. Nah, di sini aktivitas off balance sheet itu juga menambah risiko dari exposure yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai risiko tukar bunga, risiko suku bunga, terus ada pula risiko nilai tukar foreign exchange yang berubah-ubah, terus ada pula juga risiko kredit. Nah, ini di sini juga ada. Nah, ini dilihat dari aktivitas OBS ini juga akan menambah risiko yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika ada off balance sheet, maka ada pula risiko dari yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini inti dari krisis keuangan itu adalah secara kerugian yang terkait dengan sekuritas hipotek off balance sheet itu yang dibuat dan dipegang oleh LK. Jadi intinya ketika mereka terjadi krisis keuangan dan ada off balance sheet, maka mereka harus menanggung sendiri kerugian yang ada di sekuritas yang berbasis hipotek yang ada di luar off balance sheet, dan ini juga dipegang oleh LK, kebanyakan dipegang oleh LK. Sehingga ketika terjadi lembaga keuangan itu terjadi krisis keuangan, maka ya dampaknya ke arah sekuritas berbasis hipotek. Nah, kerugian ini juga mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout yang dari beberapa lembaga keuangan terbesar dan hampir kehancuran sistem keuangan dan ekonomi dunia. Nah, ini kasusnya ketika mereka gagal dalam basis hipotek off balance sheet, maka mereka ada 3, yaitu gagal, terus mereka digulung tikar atau bangkrut. Yang kemudian berikutnya ada akuisisi, jadi ketika mereka memberikan bisnis mereka pada orang lain dan orang lain mengambilnya dan membayar mereka bahwa bisnis ini saya akuisisi, itu seperti itu. Ataupun bailout, jadi bailout ini ketika mereka meminjam uang dari bank umum ketika mereka mengalami krisis keuangan, terus mereka nggak punya duit, otomatis mereka kan harus minjem duit.
Nah, ketika terjadi krisis keuangan itu kan pasar keuangan pasti kan kesulitan. Nah, ketika pasar keuangan kesulitan, maka yang terakhir itu adalah Bank Indonesia, dan Bank Indonesia itu memberikan opsi bailout kepada lembaga keuangan yang mengalami hampir kehancuran. Nah, apabila lembaga keuangan ini yang besar ini juga hancur, maka sistem keuangan dan ekonomi itu kan merosot atau bisa saja jadi rusak. Nah, akibatnya jika nilai sebenarnya dari modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan itu bukan hanya selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban neraca, tapi juga mencerminkan perbedaan antara nilai pasar saat ini dari neraca atau aset dan kewajiban konstitusinya. Jadi intinya ketika mereka membahas modal dan kekayaan bersih dari lembaga keuangan itu tidak hanya nilai selisih nilai pasar aset dan kewajiban neraca, bukan itu, tetapi juga ada pula perbedaan dari nilai pasar saat ini atau dari neraca atau aset dari kewajiban dan kontingensi. Jadi kita melihatnya bukan hanya dari sisi aset dan kewajiban saja, melainkan juga dari nilai pasar yang sedang ada atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media terhadap lembaga keuangan, ataupun kewajiban kontingensi yang dimiliki oleh lembaga keuangan kepada lembaga keuangan lain. Jadi ini intinya bukan hanya satu sisi, melainkan dua sisi, karena kita cerminan dari neraca atau aset kewajiban kontingensi itu pasti aset dan kewajiban kontingensi itu cerminannya ke arah aset dan kewajiban. Jadi kayak mirror side-nya, cuma mirror side-nya ini hanya kalau di aset dan kewajiban itu kan terlihat dan orang itu pasti tahu. Sementara untuk kewajiban dan kontingensi itu mereka kan banyak yang tidak tahu, sehingga inilah menjadi cerminan dari resikonya. Ketika kita menjaga satu cermin, maka bisa saja cermin yang lain rusak. Ketika rusak, itu akan berpengaruh terhadap ekonominya. Nah, ketika mereka menjaga kedua cerminnya dengan lebih baik, maka otomatis semua nilainya itu akan sangat berjalan baik, sehingga tidak perlu mereka tidak berada di tengah-tengah atau aman, intinya tidak goyah dan tidak hampir jatuh. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai off balance sheet activities dan FI solvency. Di mana di sini pengaruhnya ketika OBS dan solvency dan solvabilitas dari financial intermediaries. Nah, di sini dijelaskan bahwa item atau aktivitas itu adalah aset yang ada di luar aktivitas itu adalah aset di luar neraca. Jika ketika suatu peristiwa kontingensi terjadi atau item atau aktivitasnya itu bergerak ke aset sisi neraca. Jadi item yang ada atau aktivitas itu awal jatuhnya di aset yang ada di luar neraca. Jadi di luar dari itu jatuhkan ke off balance sheet. Nah, ketika peristiwa kontingensi itu terjadi, maka item aktivitas itu bergerak ke sisi aset neraca. Jadi ketika kewajiban kontingensi itu terjadi, maka nilai yang ada di aset di luar neraca itu maka nilai yang dari item dan aktivitas yang ada di luar neraca itu akan dimasukkan dalam sisi neraca. Nah, sebaliknya ketika suatu item aktivitas itu merupakan kewajiban off balance sheet jika ketika peristiwa kontingensi maka item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi kewajiban dalam neraca. Nah, ketika terjadi peristiwa kontingensi itu yang tadi sebelumnya itu ketika terjadi di dalam balance sheet, karena ada balance sheet-nya. Nah, apabila terjadi kewajiban yang ada di off balance sheet kayak tadi saya jelaskan kontingensi luar off balance sheet, maka sisi aset dan kewajiban itu akan pindah ke sisi neraca, sisi neraca yang ada di bagian kewajiban. Jadi ini hanya membolak-balik saja. Ketika terjadi item yang bagus, dia jatuh di aset, dan ketika terjadi off balance sheet maka akan jadi neraca. Nah, misalnya sebagai contoh seperti yang akan kita bahas lebih rinci nanti, LK lembaga keuangan menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa pelanggan mereka tidak akan gagal membayar kewajiban keuangan. Dan contohnya termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jadi ketika ini contoh kasusnya ini itu ketika lembaga keuangan menjual kinerjanya terhadap yaitu pelanggannya tidak gagal bayar dalam membayar kewajiban keuangannya. Salah satunya letter of credit atau LC dan standby letter of credit. Nah, di sisi lain ketika terjadi one prestasi pelanggan atau pelanggan mengalami one prestasi yang menjalankan one prestasi, maka kewajiban kontingensi FI itu menjadi jaminannya itu akan menjadi kewajiban aktual dalam perintah di sisi kewajiban dalam neraca. Nah, jadi ketika letter of credit ini dia gagal, maka otomatis kewajiban yang ada di bank itu akan berubah ke sisi neraca. Dan memang manajer dan regulator FI ini sekarang akan mengenali
dan mengukur risiko kegiatan off balance sheet dan dampaknya terhadap nilai financial intermediaries. Jadi intinya ketika mereka gagal bayar LC dan gagal bayar standby letter of credit, maka otomatis nilai dari letter of credit dan standby letter of credit itu akan berpindah ke sisi neraca yang bagian kewajiban. Sama halnya ketika mereka mendapatkan aset juga akan dipindahkan ke dalam sisi kewajiban ketika mereka terjadi uang prestasi. Nah, di sini manajer juga akan meminta untuk menarik dan mengukur risiko kegiatan balance sheet yang dampaknya terhadap nilai financial intermediaries. Jadi, ketika mereka tahu itu, maka atasan atau pimpinan dari FI ini pasti akan meminta manajer untuk atau regulator itu mencari tahu mana resikonya yang benar dan mereka akan mengukur sendiri, dan itu juga ada nilainya, dan itu dampaknya itu pengaruh ke nilai FI. Sementara beberapa bagian dari risiko base yang terkait dengan risiko suku bunga, kredit, dan risiko lainnya itu memang akan memperkenalkan risiko yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Nah, jadi ketika bagian risiko yang terkait dengan ketika muncul sebuah resiko dari lembaga keuangan mengenai resiko bunga, resiko kredit, dan lainnya, maka ini juga diperkenalkan sebagai risiko yang unik, karena ini sangat unik dan benar-benar sangat bagus banget, sering unik dan jarang terjadi di lembaga keuangan ketika mereka terjadi off balance sheet. Nah, di sisi lain juga ada pula memang kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Ini kita mengambil contoh di Amerika Serikat. Yang terbesar itu selama krisis keuangan yang dikaitkan dengan risiko yang terjadinya kegiatan off balance sheet. Misalnya contoh di Amerika itu tentang kegagalan bayar dalam lembaga kegiatan keuangan atau off balance sheet-nya itu adalah bank investasi Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch. Dan lembaga tabungan seperti contohnya Washington Mutual, perusahaan-perusahaan seperti AIG, dan ada juga bank komersial yaitu Citigroup. Biasanya perusahaan keuangan itu seperti contohnya Citigroup dan juga lembaga yang sponsori pemerintah seperti Fannie Mae dan Freddie Mac. Dan biasanya ini adalah contoh-contohnya salah satu perusahaan yang mengalami kasus kegagalan off balance sheet-nya dalam off balance sheet, dan di mana kerugian dari penurunan nilai hipotek subprime dan kualitas obligasi yang didukung dari hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun dari seluruh dunia hingga pertengahan dari tahun 2009. Jadi kerugian sebesar 1 miliar di seluruh dunia sampai pertengahan 2009 baru tahu itu nilainya 1 miliar. Nah, sejak kita ketahui bahwa item off balance sheet itu adalah aset dan kewajiban kontijen yang dipindah ke neraca dengan profilitas kurang dari 1, maka penilaian mereka sulit dan seringkali sangatlah kompleks karena banyak item off balance sheet yang melibatkan fitur opsi di mana opsi ini merupakan metodologi yang paling umum dan menerapkan model teori keuangan mengenai klaim dan harga opsi. Misalnya salah satu contoh, satu cara relatif yang sederhana untuk memperkirakan nilai opsi atau OBS yang ada dalam opsi ini yaitu adalah menghitung delta opsi sensitivitas, yaitu nilai opsi terhadap satu unit perubahan harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nosional atau position option. Nah, di sini untuk delta itu opsinya itu terletak antara 0 dan 1, di mana sebagai anggapan bahwa FI ini telah membeli obligasi atau yang memiliki aset OBS ini sebesar $100 juta, dan juga delta diturun pada 0,25, maka 0,5. Nah, maka nilai aset posisi ini adalah 2,5 juta. Nah, dilihat dari mana? Nah, ini rumusnya yang tadi yang sudah di bawah nih dijelaskan bahwa delta of an option change in option price dibagi change of price underlying security, itu nilainya sama dengan 0,5. Maka national face value dari option itu adalah 100 miliar. Nah, jadi ini tinggal kita next slide, yaitu tinggal kita kali saja dari nilai aset nilai nominal dikali delta. Jadi 0,25 dikali 100 juta, maka hasilnya 25 juta. Nah, tentu saja ini juga untuk mengetahui nilai opsi tersebut, mereka juga menentukan model penentuan harga opsi seperti Back-Scholes dan model binominal. Di sini menjelaskan ada di appendix 10B, dan ini ada di situs Saunders sebenarnya. Jadi kita akan membahasnya itu di lain kesempatan mengenai lampiran ini, karena biasanya menggunakan metode Black-Scholes dan metode binominal itu menggunakan cara yang berbeda dari setiap masing-masing metode. Maka penghitungannya juga pun akan sangat berbeda. Penetapan harga itu juga sangat berbeda karena dilihat dari namanya dan juga dari tekniknya sudah pasti berbeda. Nah, jadi intinya secara umum, delta atau opsi yang bervariasi pada tingkat harga keamanan yang mendasari saat bergerak masuk ke dan keluar dari uang, itu ada 3, lihat dari contohnya 3. Maka
3 yaitu 0, di mana D itu kurang dari 1,4. Ya, dikurangi dari kurang dari 1,4, maka kita perlu memperhatikan bahwa FI juga menjual opsi-opsi tersebut jangan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Komitmen pinjaman itu juga pinjaman dari letter of credit yang merupakan aktivitas dari luar neraca yang memiliki fitur opsi. Secara khusus pemegang komitmen juga pinjaman itu juga ada batas kredit yang memutuskan untuk menarik batas kredit tersebut menggunakan opsi untuk meminjam. Opsi untuk meminjam, dan biasanya dalam opsi untuk meminjam itu ada juga batasan kredit yang menggunakan opsi ini untuk meminjam. Nah, ketika pembeli jaminan itu gagal bayar, maka pembeli ini juga harus menggunakan opsi, yaitu kita sebut opsi default. Yang demikian pula ketika pihak lawan transaksi derivatif itu tidak mampu atau tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk membayar, maka misalnya dalam contoh ini kasus swap, maka ini dianggap sebagai pelaksana opsi default. Jadi ketika mereka gagal bayar, terus mereka nggak bisa melakukan apa-apa, maka kita menjatuhkannya ke opsi default. Sama halnya ketika terjadi transaksi derivatif, di mana saya mengeluarkan contohnya, saya mengeluarkan uang 100 juta, namun orang lain di luar itu mereka tidak mau bayar 100 juta, maka otomatis kita harus menggunakan opsi default. Jadi mereka sudah dianggap sebagai gagal bayar, maka mencari yang lain yang lebih kuat, atau mungkin lebih saja yang turun ini tidak terjadi atau diturunkan seperti itu nilainya, maka itu sebagai contoh salah satu kasusnya ketika munculnya opsi antara default dan ketika terjadi gagal bayar. Maka kesimpulannya intinya ketika mereka gagal bayar, otomatis mereka akan menggunakan opsi default yang berpengaruh terhadap pemindahan dari aset neraca ke kewajiban. Nah, kalau misalnya gagal bayar itu kewajiban contohnya. Sama seperti swap itu kan juga kadang ada juga kewajiban juga yang harus dibayar. Maka ketika mereka gagal, mereka dipindahkan ke arah swap. Dan ke arah swap ini juga akan berpengaruh terhadap negatif neraca off balance sheet risk-nya. Nah, sehubungan dengan swap dan futures yang forward yang pendekatan umum itu adalah mengubah posisi yang menjadi nilai atau setara dengan sistem dasarnya. Misalnya, swap suku bunga mengambang tetap itu sebesar 20 juta 10 tahun, di mana FM menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahun sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar suku bunga mengaman setiap persen per setengah tahun, dan membayar suku mengaman setiap setengah tahun. Nah, ini dilihat dari indeks LIBOR bahwa hal itu dianggap sebagai setara dalam hal penilaian dari posisi neraca dalam dua obligasi sebesar 20 juta. Yang artinya FI ini dapat dipandang sebagai long, yaitu posisinya 20 juta ya, di mana memegang aset dengan obligasi 10 tahun dan kupon tahunnya itu 8% per tahun, dan mereka dianggap ada pula yang menganggap sebagai short, yaitu 20 juta, di mana mereka harus memegang kewajiban dan juga obligasi ketiga tunggalnya itu sebesar 10%, dan jatuh tempo itu disesuaikan setiap 6 bulan. Nilai pasar dari swap dapat dilihat dan dinilai sebagai nilai sekarang dari selisih antara realitas pada obligasi suku bunga tetap dan arus kas yang dilakukan suku bunga mengambang. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nosional swap. Dalam contoh, sebagai contohnya ini swap 20 juta, nilai pasarnya sekitar 3% dari angka ini, atau nilainya 600.000 US dollar. Maka Bank for International Settlements itu melaporkan total nilai nasional dari sekuritas derivatif OTC itu adalah 6310,1 miliar pada tahun 2015, dan nilai pasar sekuritas itu sebesar 20,9 miliar, atau sebenarnya kita sebutnya sebagai 3,3% dari nilai nasionalnya. Nah, pada bulan Desember 2008 setelah dimulainya krisis keuangan, maka nilai nasional akan menjadi 591,96 miliar. Ini terjadi ketika adanya penurunan yang pernah terjadi di nilai pasar yang nilainya sebesar 33,89 miliar atau 5,7%. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan model penilaian ini kita dapat menghitung dalam arti perkiraan nilai saat ini atau pasar pada setiap aset dan kewajiban biasa dapat pengaruhnya terhadap solvabilitas finansial intermediaris. Memang dari sudut pandang pembayaran saham dan regulator, peningkatan sebesar dari nilai kewajiban biasa dapat membuat FI bangkrut atau secara ekonomi sama efeknya dan kerugian karena kesenjangan suku bunga yang tidak sesuai dan default atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya sama krisis keuangan, kerugian atas kewajiban hutang yang menjamin OBS ini terkait deposito itu sebesar 26 miliar. Jadi ketika mereka mengalami kerugian 26 mencapai 260 miliar, maka resiko defaultnya 260 miliar, dan itu terjadi bisa berpengaruh terhadap
kelangsungan bisnis dari FI. Bisa saja dari 206 miliar ini ada yang bangkrut, ada pula ada yang belum tikar, ataupun ada yang diakuisisi. Nah, itu sebagai contohnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai resiko returns dan and risk of balance sheet activities. Ya, risiko of balance. Return of risk and of balance sheet activities. Nah, return of balance sheet itu kita sebut saja pada 1980 peningkatan kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur peningkat berkurang. Jadi ketika peningkatan kualitas suku bunga dan penurunan margin bunga untuk pinjaman neraca karena persaingan non-bank mendorong suatu bunga banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS dan menguntungkan dengan memindahkan aktivitas dari neraca. Bank berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan biaya yang untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Nah, pada saat yang sama mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan, premi, dan asuransi pinjaman dan persyaratan percuma modal tidak dikenakan pada kegiatan luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki insentif penghindaran pajak, pendapatan, dan peraturan untuk memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Nah, pertumbuhan neraca ini juga dalam kegiatan OBS juga menyebabkan Federal Reserve memperkenalkan skema pelacakan pada tahun 1983 sebagai bagian dari laporan panggilan triwulan mereka. Bank dan lembaga tabungan mulai mengirimkan jadwal L di mana mereka mencantumkan ukuran nasional dan berbagai kegiatan OBS mereka. Kami menunjukkan aktivitas jualan neraca ini untuk bank komersial dan lembaga tabungan AS untuk tahun 1992 dan kuartal 2005 pada tabel 16/4 yang akan dibahas di slide selanjutnya, di mana kami juga memberikan distribusi kegiatan OBS tahun 2015 untuk perusahaan JP Morgan Chase pada tabel 1964 dan pada tabel 16/4 ini juga terjadi pencatatan pertumbuhan relatif dari aktivitas luar neraca pada tahun 1992. Di mana aktivitas OBS pada salah saat itu sebesar 358,9 miliar dan dibandingkan aktivitasnya yaitu sebesar 3,356,2 miliar dalam aktivitas neraca. Pada kuartal pertama tahun 2015 juga nilai nasional dari aktivitas OBS ini adalah 213.893,6 miliar, di mana ini meningkat sebesar 1,965% atau 2%. Kita sebutkan jadi 2% yang hanya terjadi di dalam 24 tahun, dan ini dibandingkan dengan 14.736 miliar aktivitas dari neraca yang meningkat sebesar 320%. Nah, ini adalah tabel di mana kita tadi sudah membahas mengenai kasus-kasusnya, di mana ada kasus JP Morgan, ada kasus distribusi yang lain-lain dan sebagainya. Ini sudah dibahas, dimasukkan di dalam tabel ini. Nah, di tabel ini pun kita cuma tinggal membaca saja dari perkembangan dari 1992 menjadi 2005, lalu ketika distribusi tahun 2005 dan apa yang terjadi ketika itu distribusi oleh JP Morgan Chase tahun 2015. Oke, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rudi Gundana. Baik, ini lanjutan dari yang tabel tadi. Bisa dilihat di sini sebagian besar kegiatan OBS ini dilakukan oleh beberapa bank saja. Misalnya pada tahun 2015 sekitar 1.427 dari lebih dari 5.570 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat memegang derivatif OBS yang dilaporkan dalam tabel 16/5 dan 25 bank terbesar memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara seperti yang disebutkan di atas, nilai nosional item OBS lebih-lebihkan nilai pasar atau klaim kontingen mereka saat ini. Pertumbuhan aktivitas ini masih sangat fenomenal. Memang peningkatan fenomenal ini telah mendorong regulator untuk memberlakukan persyaratan modal pada kegiatan tersebut dan untuk secara eksplisit mengakui exposure risiko solvabilitas lembaga keuangan dari mengejar kegiatan tersebut. Persyaratan modal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993 di mana mereka menjelaskan di bab 20 dari tabel 16/4 dan 16/5. Jenis utama aktivitas OBS untuk Bank Amerika Serikat adalah yang pertama itu adalah komitmen pinjaman,
lalu surat kredit siaga dan surat kredit saja, lalu adanya kontrak berjangka, kontrak berjangka, lalu swap dan opsi, lalu ada surat berharga saat diterbitkan, dan yang terakhir ini adalah pinjaman yang dijual perusahaan asuransi terlibat di sebagian besar kegiatan OBS tersebut. Next. Bagian selanjutnya menganalisis aktivitas OBS ini secara lebih rinci dan memberikan perhatian khusus pada jenis exposure risiko yang dihadapi lembaga keuangan saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, penilaian pasar yang tepat dari aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena fitur klaim kontingensi dan aspek opsi yang kompleks. Paling tidak manajer FI harus memahami tidak hanya fitur umum dari exposure risiko yang terkait dengan setiap aset dan kewajiban OBS utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pengembalian profitabilitas lembaga keuangan. Bisa dilihat ya, ini tadi tabel 16-5, di mana derivative contracts held by commercial banks and by contract product ini nominalnya dalam billion of dollars, berarti sekitar miliaran. Oke. Bisa dilihat di situ ada future and forwards dari tahun 1992 sampai dengan 2015 pada kuartal pertama. Next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam loan commitment. Saat ini sebagian besar pinjaman komersial dan industri dibuat oleh perusahaan yang menghapus atau meminjam terhadap jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Ini bisa dilihat dalam diskusi bab 10 mengenai pinjaman K dan I. Pada bulan Mei 2015 ini ada 94,6% dari seluruh pinjaman K dan I 1 bulan hingga 1 tahun, dan 87,6% dari pinjaman K dan I yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dibuat berdasarkan kontrak komitmen. Perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh lembaga keuangan yang meminjamkan kepada perusahaan suatu jumlah maksimum, yaitu misalnya 10 juta US dollar, di mana pada tingkat suku bunga tertentu, misalnya pada 12 tingkat suku bunganya itu ya 12%. Lalu perjanjian komitmen pinjamannya juga menentukan jangka waktu peminjaman memiliki opsi untuk menghapus pinjaman tersebut. Jadi jika pinjaman tidak diperlukan, maka opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Sebagai imbalan untuk membuat komitmen pinjaman ini, lembaga keuangan dapat membebankan biaya di muka atau biaya fasilitas. Katakanlah 1/8% dari ukuran komitmen atau 12.500 US dollar. Dalam contoh ini, selain itu FI harus siap untuk memasok 10 juta US dollar penuh setiap saat selama periode komitmen, katakanlah 1 tahun. Sementara itu peminjaman memiliki opsi berharga untuk menurunkan jumlah antara 0 US dollar dan 10 juta US dollar. Lembaga keuangan juga dapat membebankan biaya back end atau biaya komitmen kepada peminjam atas saldo yang tidak terpakai dalam garis komitmen pada akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil hanya 8 juta US dollar selama setahun dan biaya atas komitmen yang tidak digunakan adalah persen.
lembaga keuangan akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar persen dikalikan dengan 2 juta US dollar atau 5.000 US dollar. Next. Nah, lanjutan dari loan commitment. Ini bisa dilihat, mungkin ada rumusnya kali ya. Ini untuk yang 1 year, untuk 1 tahun komitmen, 1 year komitmen. Di sini ada BR, yaitu dari lembaga keuangan. BR ini mungkin singkatannya adalah base interest rate atau apa. Ini ya, jadi lembaga keuangan memberikan base interest rate kepada loan-nya itu sebesar 12%. Lalu di sini ada covariance risk premium on loan commitment sebesar 2%. Lalu ada di sini F1 yaitu upfront fee. Ini adalah fee yang mesti dibayar di muka on the whole commitment itu sebesar 0,125%. Lalu F2 itu back end fee on the unsigned commitment 0,25%. Lalu di sini B itu adalah compensating balance on loan. Berarti di sini adalah kompensasi dalam balance pada loan-nya. Lalu di sini RR ini adalah reserve requirements. Itu sebesar 10%. Dan TD ini di sini expected average takedown rate. Jadi ini yang takedown rate ini yang bisa dilihat intinya sebesar 75%. Oke, next. Oke, jadi di sini bisa dilihat the general formula of the promised return 1 plus K of the loan commitment is, jadi ini rumusnya ya, 1 tambah K sama dengan 1 ditambah dengan bagian atas ini F1 ditambah dengan F2 yang dikalikan dari 1 dikurang TD, take down itu tadi, lalu ditambahkan dengan BR, ditambahkan 0, terus dikalikan dengan TD. Lalu ini dibagikan dengan TD, TD ini dikurangkan dengan pagar kurung yaitu B dalam kurung TD yang dikalikan dengan 1 minus RR. Nah, itu rumusnya. Lalu kita bisa masukkan angkanya dan ya hasilnya segitu, 15,66%. Jadi dari sini kita perhatikan bahwa hanya ketika peminjaman benar-benar menarik komitmen, pinjaman yang dibuat berdasarkan komitmen muncul di neraca. Jadi hanya ketika pinjaman sebesar 8 juta US dollar diturunkan, neraca ini menunjukkan pinjaman baru senilai 8 juta US dollar sedang dibuat ketika komitmen sebesar 10 juta US dollar dibuat pada waktu 0, waktu awal. Jadi tidak ada yang terlihat di neraca. Namun demikian, lembaga keuangan harus siap untuk memberikan pinjaman sebesar 10 juta US dollar penuh setiap hari dalam periode komitmen 1 tahun, yaitu pada waktu 0. Klaim kontingen baru atas sumber daya FI telah dibuat. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI berjanji sebelumnya untuk menyediakan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen, baik pada yang pertama ini, 1, beberapa suku bunga tetap sebagai komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap, atau 2, yaitu beberapa suku bunga variabel sebagai komitmen pinjaman dengan suku bunga variabel. Misalkan lembaga keuangan berjanji untuk meminjamkan maksimum 10 juta US dollar dengan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun dan biaya dananya meningkat.
biaya dan mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih jauh lebih rendah daripada tingkat yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa untuk meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi tingkat bunga saat ini. Ketika suku bunga naik selama periode komitmen, FI akan kehilangan portofolio komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap karena peminjaman menggunakan jumlah penuh opsi berharga mereka untuk meminjam dengan suku bunga di bawah pasar. Lalu salah satu cara lembaga keuangan dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat tingkat komitmen mengambang dengan suku bunga pinjaman spot, misalnya dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama jika suku bunga utama naik selama periode komitmen. Dengan demikian juga biaya pinjaman komitmen kepada peminjam-peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, solusi suku bunga formula tetap ini tidak sepenuhnya menghilangkan resiko suku bunga atas komitmen pinjaman. Misalnya, anggaplah bahwa suku bunga utama naik 1%, menyempit sebesar 0,25%, yang dimana risiko penyebaran ini sering disebut risiko dasar. Next. Sekarang kita masuk ke dalam takedown risk. Di sini resiko kontingen, lainnya adalah resiko takedown. Secara khusus dalam membuat komitmen pinjaman, lembaga keuangan harus selalu siap untuk memberikan batas komitmen maksimum, yaitu sebesar 10 juta US dollar. Dalam contoh kita, peminjaman memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 US dollar dan plafon sebesar 10 juta US dollar pada hari kerja apapun dalam periode komitmen. Hal ini menerapkan lembaga keuangan pada tingkat risiko ketidakpastian likuiditas di masa depan. Ini bisa dilihat dalam bab 13. FI tidak pernah FI di sini lembaga keuangan tidak pernah bisa benar-benar yakin kapan selama periode komitmen peminjaman akan menuntut 10 juta US dollar penuh atau sebagian darinya secara tunai. Memang peminjaman dapat datang ke bank dan meminjam dalam jumlah yang berbeda selama periode tersebut. Di sini sebesar 1 juta US dollar di bulan pertama, lalu 2 juta US dollar di bulan kedua, dan lain-lainnya. Satu-satunya kendala adalah plafon 10 juta US dollar pada pertengahan September 2008. Nilai aset bersih reksadana pasar uang terkemukakan turun di bawah $1 per saham, di mana peristiwa langka yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Investor menanggapinya dengan penarikan besar-besaran di reksadana reksadana pasar uang utama yang menyimpan sejumlah besar surat berharga komersial. Arus keluar ini sangat merusak stabilitas pasar pendanaan jangka pendek di mana banyak perusahaan besar sangat bergantung untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek mereka. Akibatnya banyak perusahaan keuangan dan non-keuangan beralih ke jalur kredit cadangan mereka di bank komersial untuk pendanaan. Misalnya pada Juni 2008, General Motors Corp memiliki lebih dari 22 miliar US dollar jalur kredit yang tersedia dari lembaga keuangan seperti Bank of America dan Citigroup. Next. Takedown risk continue. Maksudnya di sini masih dalam pembahasan takedown risk. Ini lanjutannya pada akhir tahun dengan kekhawatiran kebangkrutan perusahaan yang membatasi ketersediaan pendanaan non-public, General Motors telah kehabisan jalur kredit yang tersedia, menurunkan jumlah penuh yang tersedia. Untuk itu Federal Reserve melaporkan bahwa komitmen bank yang tidak digunakan untuk mendanai pembangunan properti komersial dan residensial turun sekitar 30% pada tahun 2008. Selanjutnya, pada kuartal keempat tahun 2008, hampir 45% bank melaporkan peningkatan jumlah dolar pinjaman K dan I yang ditarik di bawah komitmen yang sudah ada selama 3 bulan sebelumnya. Sampai batas tertentu, setidaknya
Biaya back-end pada jumlah yang tidak terpakai dirancang untuk menciptakan insentif bagi peminjaman untuk menghapus garis secara penuh untuk menghindari membayar biaya ini. Namun pada kenyataannya banyak garis yang hanya ditarik sebagian. Next. Credit risk. Lembaga keuangan juga menghadapi tingkat resiko kredit kontingensi dalam menetapkan tingkat bunga atas komitmen pinjaman. Secara khusus, lembaga keuangan sering menambahkan premi risiko berdasarkan penilaian kelayakan kredit peminjaman saat ini. Misalnya, peminjaman dapat dinilai sebagai risiko kredit AA yang membayar 1% di atas suku bunga utama. Namun, misalkan selama periode komitmen 1 tahun, perusahaan meminjam mengalami kesulitan. Pendapatan menurun sehingga kelayakan kreditnya diturunkan menjadi BBBB. Masalah lembaga keuangan di sini adalah bahwa premi risiko kredit pada komitmen telah ditetapkan ke tingkat AA untuk periode komitmen 1 tahun. Untuk menghindari terkena penurunan dramatis dalam kelayakan kredit peminjaman selama periode komitmen, sebagian besar lembaga keuangan menyertakan klausal perubahan kondisi material yang merugikan di mana lembaga keuangan dapat membatalkan atau mengubah harga komitmen pinjaman. Misalnya, karena kualitas kredit pinjaman bisnis dan rumah tangga yang memburuk pada akhir tahun 2008, bank mengurangi atau membatalkan jalur kredit untuk bisnis dan rumah tangga, serta komitmen yang tidak digunakan untuk mendanai pinjaman yang dikontrakkan, namun menerapkan klausal seperti itu sebenarnya merupakan taktik upaya terakhir bagi lembaga keuangan karena dapat membuat peminjaman gulung tikar dan mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal atas pelanggaran kontrak. Next. Aggregate funding risk. Banyak perusahaan peminjam besar seperti Home Depot, Ford, dan IBM mengambil beberapa komitmen atau jalur kredit dengan banyak lembaga keuangan sebagai asuransi terhadap krisis kredit di masa depan. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman spot kepada peminjam dibatasi mungkin sebagai hasil dari tindakan kebijakan moneter yang membatasi Federal Reserve. Penyebab lainnya adalah meningkatkan keengganan lembaga keuangan terhadap pemberian pinjaman, seperti yang terlihat dalam krisis keuangan ketika bank tidak mau menjamkan kepada siapapun kecuali pemohon pinjaman yang paling layak kredit. Dalam krisis kredit seperti itu, pinjaman dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. Namun, ini juga menyiratkan bahwa permintaan agregat pinjaman untuk menghapus komitmen pinjaman kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar ketika kondisi pinjaman dan pendanaan lembaga keuangan paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal sementara banyak lembaga keuangan tersebut berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan. Next. Misalnya, pada pertengahan September 2008, pasar keuangan telah membeku bank dan dengan ini bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang terlalu tinggi. London Interbank offered rates malam. Jadi patokan yang mencerminkan tingkat di mana meminjamkan satu sama lain. Lebih dari 2 kali lipat, bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank ini umumnya rendah karena adanya keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali.
tapi kepercayaan telah rusak selama krisis keuangan. Hal ini mirip dengan efek eksternalitas yang umum di banyak pasar ketika semua peserta secara bersamaan bertindak bersamaan dan mempengaruhi biaya masing-masing peserta secara merugikan. 4 efek risiko kontingensi yang baru saja diidentifikasi, yaitu risiko suku bunga, risiko penurunan nilai, risiko kredit, dan risiko pendanaan agregat. Tampaknya menyeratkan bahwa aktivitas komitmen pinjaman meningkatkan exposure ke pailitan LK, lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, pandangan yang berlawanan menyatakan bahwa kontrak komitmen pinjaman dapat membuat lembaga keuangan kurang beresiko daripada jika tidak terlibat di dalamnya. Pandangan ini menyatakan bahwa untuk dapat membebankan biaya dan menjual komitmen pinjaman atau asuransi kredit yang setara, lembaga keuangan harus meyakinkan peminjam bahwa ia akan tetap ada untuk menyediakan kredit yang dibutuhkan di masa depan. Untuk meyakinkan peminjaman bahwa lembaga keuangan ada untuk memenuhi komitmennya di masa depan, manajer mungkin harus mengadopsi portofolio berisiko lebih rendah hari ini daripada yang seharusnya terjadi. Dengan mengadopsi portofolio berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa lembaga keuangan akan mampu memenuhi semua kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca. Menariknya, studi empiris telah mengkonfirmasi bahwa bank yang membuat lebih banyak komitmen pinjaman memiliki karakter risiko portofolio on balance sheet yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat komitmen relatif rendah, yaitu bank yang lebih aman memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membuat komitmen pinjaman. Next. Commercial letters of credit and standby letters of credit. Jadi di sini dalam menjual surat kredit komersial LC dan surat kredit siaga SLC untuk biaya lembaga keuangan menambah kewajiban kontingensi mereka di masa depan, baik LC maupun SLC pada dasarnya adalah jaminan yang dijual oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja pembelian jaminan seperti koperasi. Dalam istilah ekonomi, lembaga keuangan yang menjual LC dan SLC adalah menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan dari beberapa kejadian tertentu di masa depan. Lebih lanjut, serupa dengan nilai asuransi yang berbeda yang dijual oleh perusahaan asuransi properti korban. Kontrak LC dan SLC berbeda dalam hal tingkat keparahan dan frekuensi exposure risiko mereka. Kami selanjutnya melihat exposure risiko lembaga keuangan dari terlibat dalam aktivitas di luar neraca LC dan SLC. Next. Sekarang masuk ke dalam commercial letters of credit, di mana surat kredit komersial banyak digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. Misalnya mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara petani di Iowa, dan pembelian New Orleans. Atau pengiriman barang antara importir Amerika Serikat dan eksportir asing. Peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan jaminan formal bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan datang terlepas dari apakah pembeli barang gagal membayar. Kami juga menunjukkan contoh letters of credit yang sangat sederhana pada gambar 16.2 untuk transaksi internasional antara importir Amerika Serikat dan eksportir Jerman. Misalkan importir Amerika Serikat mengirim pesanan mesin senilai 10 juta US dollar ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan oleh panah 1 pada gambar 16.2. Namun eksportir Jerman mungkin enggan mengirim barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirim.
Di sini importir Amerika Serikat mungkin berjanji untuk membayar barangnya dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena hanya mengetahui sedikit tentang layakan kredit importir Amerika Serikat, atau karena importir Amerika Serikat memiliki peringkat kredit yang rendah, katakanlah B atau BB. Untuk membujuk eksportir Jerman agar mengirimkan barang importir AS, mungkin harus beralih ke FI, ke lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar telah mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Next. Ya. Selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya, Fania. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, FIAS dapat menilai kelayakan kredit import dengan lebih baik. FIAS dapat mengeluarkan jaminan bayaran kontingensi, yaitu LC kepada ekspor Jerman atas nama importir, dengan imbalan biaya LC yang dibayarkan oleh importir AS 11 dalam contoh kita. FI akan mengirimkan kepada eksportir Jerman sebuah LC menjamin pembayaran barang dalam 90 hari terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajibannya kepada eksportir Jerman. Lihat pada panah kedua pada gambar 16.2. Secara implisit, FI menggantikan risiko kredit importir AS dengan penjaminan risiko kreditnya. Agar subsidi ini bekerja secara efektif dalam menjamin pembayarannya, FI harus memiliki reputasi kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir AS. Setelah FI menerbitkan LC dan mengirimkannya ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir AS, seperti yang ditunjukkan oleh panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir AS akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dan FI menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Untuk biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau $10.000 dalam contoh ini. Next. Selanjutnya, letter of credit siaga melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan letter of credit komersial, namun struktur risiko yang ditanggung berbeda. FI dapat menerbitkan SLC untuk mencakup kontingensi yang berpotensi lebih kurang dapat diprediksi atau sering, dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan kinerja obligasi, di mana FI dapat menjamin bahwa pengembangan real estate akan selesai dalam beberapa interval waktu. Sebagai alternatif, FI dapat menawarkan jaminan default untuk mendukung penerbitan surat berharga atau CP, atau obligasi pendapatan kota untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Tanpa peningkatan kredit, misalnya banyak perusahaan tidak akan dapat menjamin di pasar CP atau harus menjamin dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Pinjaman P1 yang menawarkan surat berharga komersial dengan kualitas terbaik biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah dari peminjam P2 tingkat kualitas berikutnya. Dengan membayar biaya mungkin 25 basis poin ke F1, FI menjamin untuk membayar pokok dengan bunga pembeli CP pada saat jatuh tempo jika perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan CLC dari masalah CP biasanya menghasilkan penempatan kertas di kelas risiko default terendah P1 dan penghematan penerbit hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan. 40 basis poin spread P2 dikurang P1 dikurangi 25 basis dikurang biaya SLC poin sama dengan 15 poin. Perhatikan bahwa dalam menjual SLC, LK bersaing secara langsung dengan produk OEBS mereka yang lain. Komitmen pinjaman. Daripada membeli SLC dari FI untuk mendukung masalah CP, perusahaan penerbit mungkin membayar biaya kepada FI untuk menyediakan komitmen pinjaman.
Komitmen pinjaman ini akan sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo penerbitan CP, misalnya plafon 100 juta dolar dan jatuh tempo 45 hari. Jika pada saat jatuh tempo penerbit CP tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali pemegang CP, penerbit berhak untuk menghapus komitmen pinjaman 100 juta dolar dan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi pembayaran CP. Seringkali biaya dibuka untuk komitmen pinjaman semacam itu lebih rendah daripada yang ada di SLC. Oleh karena itu, banyak perusahaan penerbit CP lebih memilih untuk menggunakan komitmen pinjaman. Next. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa Bank AS bukan satu-satunya penerbit CLC. Tidak mengherankan, obligasi kinerja dan keuangan adalah lini bisnis penting dari perusahaan asuransi properti korban. Pertumbuhan baris ini untuk properti korban telah datang dengan mengorbankan bank-bank AS. Selain itu, bank asing semakin mengambil bagian dari pasar AS di CLC. Alasan kerugian dalam lini bisnis ini oleh bank-bank AS adalah bahwa untuk menjual jaminan seperti CLC secara kredibel, penjual harus memiliki peringkat kredit yang lebih baik daripada pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank AS atau induk perusahaan mereka memiliki peringkat AA. LK domestik dan bank asing lainnya di sisi lain lebih sering memiliki peringkat AA. Peringkat kredit yang lebih tinggi tidak hanya membuat penjamin lebih menarik dari sudut pandang pembeli, tetapi juga membuat penjamin lebih kompetitif karena biaya dananya lebih rendah daripada LK yang kurang layak kredit. Sayangnya untuk risiko bagi FI dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC mungkin gagal untuk melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan kewajiban kontrak. Misalnya dengan LC komersial yang dijelaskan di atas, ada kemungkinan kecil bahwa importer AS tidak akan mampu membayar 10 juta dolar dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Kemudian FI akan berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan dipenuhi. Biaya wasprestasi semacam itu berarti bahwa FI penjamin harus membayar 10 juta dolar kepada eksportir. Meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Demikian juga untuk CLC, ada kemungkinan kecil bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP 100 juta dolar seperti yang dijanjikan pada saat jatuh tempo. FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar 100 juta dolar kepada pemegang CP atau investor atas nama penerbit. Jelas biaya atas letter of credit harus melebihi risiko gagal bayar yang diharapkan pada LC atau CLC. Yang sama dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk mengklaim kembali aset dari importir atau penerbit CV yang presentasi dan biaya pemantauannya. Next. Selanjutnya untuk selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban surat berharga mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensi default akan melumpuhkan LK yang sudah kekurangan likuiditas yang telah menulis of credit yang mendukung surat berharga. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembuatan Commercial Paper Funding Facility atau CPFF, fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas pasar pendanaan jangka pendek. Di bawah rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Jadi daripada harus menggunakan letter of credit bank untuk membayar kewajiban surat berharga, pemerintah federal menyelamatkan sekuritas ini dan FI mendukungnya. FI dapat menjadi pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai. Dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, 1.427 bank dan lembaga tabungan AS adalah pengguna derivatif
dengan 4 bank dealer besar. JP Morgan menyumbang sekitar 91,3% dari 203-120 miliar dolar derivatif yang miliki dan dilaporkan dalam tabel 16 strip 5. Pada kuartal pertama tahun 2015, yaitu 1.427 LK ini memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar dolar dari portofolio derivatif mereka. Namun seperti yang disorot dalam tabel 16 yang kedua dari diskusi di seluruh bab, risiko sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kegagalan perusahaan. Next. Risiko kredit kontingensi kemungkinan akan muncul ketika LK memperluas posisi mereka dalam kontrak berjangka, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal membayar kewajiban pembayaran, meninggalkan FI tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak pada tingkat suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Selanjutnya, default seperti itu kemungkinan besar terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar pada kontrak dan FI mendapatkan uang dari kontrak tersebut. Jadi risiko default ini jauh lebih serius untuk kontrak forward dan swap daripada kontrak berjangka. Hal ini terjadi karena kontrak forward adalah kontrak tidak standar yang dibuat secara bilateral oleh pihak yang bernegosiasi seperti dua LK. Dan semua arus kas harus dibayar pada satu waktu pada saat kontrak jatuh tempo. Oleh karena itu, perjanjian tersebut pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau TC tanpa jaminan eksternal jika salah satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Misalnya, penjual kontrak mungkin default pada kontrak valuta asing forward yang menjanjikan untuk mengirimkan 10 euro juta dalam waktu 3 bulan dengan nilai tukar 1,40 hingga 1. Jika biaya untuk membeli 1 euro untuk pengiriman adalah 1,60 dolar ketika kontrak forward jatuh tempo. Sebaliknya, kontrak berjangka adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Future Exchange, bagian dari ICE Future US. Kontrak berjangka seperti ini adalah komitmen untuk menyerahkan valuta asing atau beberapa aset lainnya pada suatu tanggal di masa mendatang. Jika pihak lawan gagal dalam kontrak berjangka, bagaimanapun, pertukaran mengasumsikan posisi pihak yang gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi kecuali keuntungan pasar keuangan yang sistematis mengancam pertukaran itu sendiri, kontrak berjangka pada dasarnya bebas dari risiko default. Selain itu, risiko default dikurangi dengan penandaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak forward. Perbedaan-perbedaan ini dibahas secara rinci dalam bab 22. Next. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Juga dapat dibeli untuk dijual oleh FI diperdagangkan baik over the counter atau dibeli atau dijual di bursa terorganisir. Jika opsi adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa seperti obligasi, opsi tersebut sebenarnya bebas risiko default. Jika opsi tersebut adalah opsi khusus yang dibeli OTC sebagai batas suku bunga, beberapa elemen risiko default ada. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas periodik tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasarinya. Misalnya dengan bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Mirip dengan opsi, swap adalah instrumen OTC biasanya rentan terhadap risiko pihak lawan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata uang asing bergerak banyak, satu pihak dapat menghadapi exposure kerugian yang cukup besar di masa depan, menciptakan intensif untuk gagal bayar. Pasar derivatif kredit telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1/5, bank komersial memiliki lebih dari 15.227,5 miliar dolar nilai nasional dalam derivatif kredit yang beredar pada tahun 2011. Nilai tersebut telah turun menjadi 9.017 miliar dolar per tahun 2015. Munculnya derivatif baru ini penting karena lebih banyak LK yang gagal sebagai akibat dari eksposur risiko kredit daripada eksposur risiko suku bunga atau FX.
Derivatif kredit atau termasuk forward opsi dan swap memungkinkan LK melakukan lindung nilai atas risiko kredit mereka. Mereka dapat digunakan untuk melindungi risiko kredit pada pinjaman individu atau obligasi atau portofolio pinjaman dan obligasi. Misalnya, jika peminjam mengajukan pilot, FI dapat menggunakan haknya untuk menukar pinjamannya dengan menjual derivatif kredit dengan nilai nominal, sehingga melindungi FI dari kerugian dalam jumlah nasional. Sebagai imbalannya, FI membayar penjualan biaya di muka serta membayar berkala untuk mempertahankan perlindungan derivatif. Next. Banyak lembaga keuangan yang memegang derivatif dalam jumlah besar menahan mereka dalam dikenal sebagai kendaraan tujuan khusus atau SPV atau kendaraan investasi khusus atau SIF, juga dikenal sebagai bayangan. SIVS dan SPVS sepenuhnya dijelaskan dalam bab 26, sementara SIVS terkait erat dengan SPVS. Mereka berbeda dalam tingkat penting ketidaksesuaian jatuh tempo kewajiban mereka. Sebaliknya, SPF umumnya mencocokkan jatuh tempo kewajiban mereka dengan aset mereka, hipotek pinjaman jangka panjang. SPF membeli aset atau pinjaman baru dari bank asal dengan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan sekuritas berupa aset. SPV menjual sekuritas berupa aset yang baru dibuat atau derivatif kredit kepada investor seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun, mendapatkan biaya untuk pelayanan tersebut. SIV adalah perusahaan operasi terstruktur yang berinvestasi dalam aset yang dirancang untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya dana SIV. Daripada menjual sekuritas berupa aset secara langsung kepada investor untuk mendapatkan uang tunai, seperti halnya SPV, SIF menjual obligasi atau saham berharga kepada investor untuk mengumpulkan uang tunai untuk membeli aset bank. SIV kemudian menyimpan pinjaman yang dibeli dari bank di ranjang sendiri sampai jatuh tempo. Hasil pinjaman yang dimiliki oleh SIV ini mengembalikan instrumen utang yang diterbitkan oleh SIV kepada investor. SIV membayar tingkat bunga yang lebih rendah atas utang jangka pendek yang diterbitkannya daripada diperoleh dari hipotek dan aset jangka panjang lainnya yang diinvestasikannya. Namun, pendanaan jangka pendek SIV harus digulirkan cukup sering untuk melanjutkan pembiayaan SIV. Ini membuat SIV menghadapi risiko likuiditas. Organisasi SIV sebagai entitas yang terpisah terpakai memberikan keterpencilan kebangkrutan dari penjual aset. Namun, selama krisis keuangan, kekurangan likuiditas membuat hampir tidak mungkin bagi SIV untuk menggulung surat berharga mereka dan mendanai aset mereka. Karena SIV ini memiliki jalur kredit cadangan dari bank sponsor, misalnya Citibank menyediakan jalur kredit atau SIV off balance sheet, dan ini ditarik untuk mencegah SIV menjadi bangkrut. Namun pada dasarnya SIV ini diintermediasi kembali ke bank dan secara efektif. Apa yang merupakan bank dan neraca? SIV menjadi bank neraca. Next. Secara umum, risiko gagal bayar atau kredit pada kotak OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo dan fluktuasi harga dasar, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa derivatif umumnya mengurangi risiko FI atau meninggalkan tidak berpengaruh. Namun krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat dikenakan derivatif pada LK dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan untuk gagal membayar kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak derivatif. Situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini bernilai berpotensi rugi. Risiko ini paling umum dalam OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa, misalnya kewajiban hutang yang dijaminkan, yaitu CDI atau CMO. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak yang tidak terstandarisasi atau unik, yang tidak memiliki jaminan eksternal dari pertukaran yang terorganisir. Default pada kontrak ini bisa terjadi ketika FI memperoleh keuntungan dan pihak lawan mengalami kerugian, yaitu ketika kontrak melakukan lindung nilai risiko persis seperti yang diharapkan FI.
Dengan demikian, risiko default lebih tinggi ketika volatilitas aset dasar lebih tinggi. Seperti yang terjadi di akhir tahun 2000-an. Kenakalan hipotek terutama pada subprime mortgage melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 hingga 2008 karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang mengadakan hipotek dan derivatif kredit ini dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek, mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah Beslins pada musim panas 2007, dua dana Beslins menderita kerugian besar atas investasi di pasar sekuritas yang didukung hipotek subprime. Kedua tersebut mengajukan pembangkrutan pada musim gugur 2007. Kerugiannya menjadi begitu besar sehingga pada Maret 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve tentangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal. Kemudian pada hari Senin 15 September, Lehman Brothers mengajukan pembangkrutan Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America. AIG yaitu salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, bertemu dengan regulator federal untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan, dan Washington Mutual atau lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat sedang mencari pembeli untuk menyelamatkan dari kegagalan. Krisis keuangan sudah di depan mata yang sebagian besar disebabkan oleh transaksi LK dalam sekuritas derivatif OBS. Next. Dalam upaya untuk mencairkan pasar kredit, maka Menteri Keuangan Henry Paulson para pemimpin progres untuk menyusun rencana untuk mendapatkan pinjaman hipotek yang buruk dan sekuritas berbasis hipotek dari neraca lembaga keuangan. Setelah 2 minggu perdebatan dan suatu suara gagal untuk lolos, rencana penyelamatan senilai $700 miliar disahkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George Bush. Pada tanggal 3 Oktober 2008, RUU tersebut membentuk program bantuan aset bermasalah atau TARP yang memberi dana Departemen Keuangan AS untuk membeli hipotek beracun dan sekuritas lainnya seperti derivatif kredit dari lembaga keuangan. Rencana TARP lamban untuk dikembangkan dan tidak semua LK milih untuk berpartisipasi dalam program tersebut. LK dengan kapitalisasi yang lebih baik ingin mempertahankan sekuritas OBS mereka yang bermasalah daripada menjualnya dan mencatat kerugian. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif merupakan salah satu faktor utama yang mendasari pengenaan persyaratan modal basis risiko atau BIS pada Januari 1993. Kata-kata saat itu adalah bahwa dalam konteks sekuritas derivatif jangka panjang, pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak lawan yang saat ini dirugikan dalam hal arus kas, akan memiliki insentif untuk gagal membayar kontrak tersebut untuk mencegah kerugian saat ini dan masa depan. Akibatnya, BIS memperlakukan rasio modal yang diperlukan untuk lembaga penyimpanan terhadap kepemilikan mereka atas sekuritas derivatif sebagaimana dibahas di atas. Persyaratan modal ini tidak cukup untuk menjamin solvabilitas beberapa LK terhadap kerugian ekstrim yang dialami selama krisis keuangan. Next. Selanjutnya, saat sering bank dan LK lainnya, khususnya bank investasi, memasukkan komitmen untuk menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat diterbitkan atau WI. OBS ini dapat mengakses LK terhadap risiko suku bunga di masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan kontrak forward mereka. Contoh komitmen WI yang baik adalah yang diambil dengan T-bills baru pada minggu sebelum pengumuman hasil lelang di T-bill. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atas nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang dari tagihan baru 3 dan 6 bulan yang akan dialokasikan pada hari Senin berikutnya. Lihat pada gambar 16/3. Antara pengumuman ukuran lelang total pada hari Selasa dan pengumuman penjatahan tagihan yang menang pada hari Senin berikutnya, dealer T-bill utama menjual kontrak WI. Next. Biasanya bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer utama WI
T-bill. Saat ini seperti ada peluang semacam itu. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka harapkan untuk dibayar pada lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika dealer utama mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau tingkat bunga yang sesuai untuk memenuhi kontrak forward BI. Dealer utama yang melakukan kesalahan mengenai jangka waktu lelang yaitu tingkat suku bunga. Dealer utama yang menghadapi risiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar BI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Ketika FI membeli T-bills atau nama pelanggan dengan sebelum pelelangan sekuritas mingguan yang sebenarnya, itu menimbulkan risiko underpricing keamanan. Pada hari T-bills yang dibagikan, ada kemungkinan karena permintaan yang tinggi, harga jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. FI kemudian dapat dipaksa untuk membeli T-bills dengan harga yang lebih tinggi dan dengan demikian bertambah kerugian atas komitmen forward BI-nya untuk mengirimkan T-bills. Misalnya dealer yang offered committed mungkin harus membeli T-bills dari dealer lain dengan kerugian tepat setelah hasil yang lelang diumumkan untuk memenuhi komitmen pengiriman T-bill yang dibuat kepada pelanggannya. Next. Selanjutnya, semakin banyak bank dan LK lainnya memulai pinjaman di neraca mereka. Tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya kepada investor luar. Investor luar tersebut antara lain bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, dan bahkan korporasi, dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman. LK lebih banyak beroperasi sebagai perantara pinjaman daripada sebagai trafo aset tradisional. Kami membahas secara lebih rinci di bab 25 jenis pinjaman yang dijual. LK insentif mereka untuk menjual dan cara menjualnya. Ketika pihak luar membeli pinjaman tanpa jaminan sama sekali kepada penjual pinjaman, jika pinjaman akhirnya menjadi buruk, penjual pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi ABS bagi LK. Secara khusus, no research berarti bahwa jika pinjaman yang dijual FI macet, pembeli pinjaman harus menanggung risiko kerugian penuh. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Next. Selanjutnya, misalkan pinjaman dijual dengan penjaminan, kemudian penjual pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya, pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual, yang dapat digunakan untuk pembeli jika kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli memburuk. LK bersedia untuk menjual pinjaman tersebut karena mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan karena memungkinkan untuk menghapus aset dari neraca mereka. LK lebih mungkin untuk menjual pinjaman tersebut dengan jaminan jika peminjam pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik ketika suku bunga meningkat. Ada kemungkinan yang lebih tinggi dari default pinjaman dan kemungkinan yang lebih tinggi FI harus membeli kembali sebagian dari pinjaman. Peminjam dengan reputasi kredit yang baik akan lebih kecil kemungkinannya untuk gagal bayar. Pada kenyataannya, sifat recourse atau non-recourse dari penjual pinjaman sering ambigu. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa LK pada umumnya bersedia untuk membeli kembali pinjaman tanpa jaminan yang buruk untuk menjaga reputasi mereka di mata pelanggan. Jelas masalah reputasi dapat memperluas ukuran kewajiban kontingensi FI yang menjual untuk kegiatan OBS. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Alia Desa. Baik, terima kasih Fania. Untuk materi selanjutnya yaitu ada non-schedule of balance sheet risk. Next. Sebelumnya, sejauh ini kita telah melihat 5 aktivitas OBS yang berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan juga barang bekas pada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari bagian jadwal L dari laporan panggilan. Perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka seperti forward, swap, dan juga opsi dalam berbagai bentuk. Perusahaan asuransi jiwa sangat terlibat dalam membuat komitmen pinjaman dalam hipotek komersial. Perusahaan properti, korban menanggung sejumlah besar jaminan keuangan
dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas saat diterbitkan. 5 aktivitas yang baru saja dibahas bukanlah satu-satunya aktivitas EBS yang dapat menampilkan kewajiban atau risiko kontingensi bagi laporan keuangan. Bagi lembaga keuangan. Selanjutnya, kami secara singkat memperkenalkan 2 aktivitas lain yang dapat menciptakannya. Kami juga membahas kegiatan lebih panjang pada bab-bab selanjutnya. Next. Untuk settlement risk-nya, FI mengirimkan sebagian besar pembayaran dolar grosir mereka melalui sistem transfer kawat seperti Fedwire dan sistem pembayaran antar bank clearing house atau CHIPS. Federal Reserve memiliki Fedwire, jaringan transfer kawat domestik. CHIPS adalah jaringan internasional dan pribadi yang dimiliki oleh 50 atau lebih bank yang berpartisipasi atau anggota. Saat ini, kedua jaringan ini mentransfer lebih dari 4,2 triliun US dollar per harinya. Berbeda dengan sistem Fedwire domestik, sebagian kecil dana atau pesan pembayaran yang dikirim pada jaringan CHIPS dalam sehari adalah pesan sementara yang menjadi final dan diselesaikan hanya pada akhir hari. Misalnya pada Bank X yang mengirimkan pesan pembayaran transfer dana ke Bank Z pada pukul 11.00 IST, lalu penyelesaian tunai aktual dan transfer fisik dana antara X dan Z akan berlangsung pada akhir hari. Biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpan dalam rekening cadangan di Bank Federal Reserve. Karena transfer dana tidak diselesaikan sampai akhir hari, maka Bank Z, bank penerima pesan, akan menghadapi resiko penyelesaian intraday atau dalam hari. Secara khusus, Bank Z akan mengasumsikan bahwa pesan dana yang diterima pada pukul 11.00 dari Bank X akan menghasilkan pengiriman dana yang sebenarnya pada akhir hari dan juga dapat meminjamkannya ke Bank Y pada pukul 11.15. Next. Namun, jika Bank X tidak memberikan ataupun menyelesaikan dana yang dijanjikan pada akhir hari, maka Bank Z dapat didorong ke dalam posisi defisit dana bersih yang serius dan oleh karena itu mungkin tidak dapat memenuhi komitmen pembayarannya kepada Bank Y. Bisa dibayangkan jika bank posisi debitur bersih Z mungkin cukup besar untuk melebihi modal dan cadangannya, membuatnya bangkrut secara teknis. Gangguan seperti itu hanya dapat terjadi jika penipuan besar ditemukan dalam pembukuan Bank X pada siang hari dan regulator bank menutupnya pada hari yang sama. Situasi tersebut akan membuat pembayaran ke Bank Z tidak mungkin diselesaikan di penghujung hari. Sebagai alternatifnya, maka Bank X akan mengirimkan dana yang tidak dimilikinya dengan harapan mempertahankan namanya di dalam pasar untuk dapat mengumpulkan dana di kemudian hari. Namun, bank lain dapat merevisi batas kredit mereka pada bank ini dalam waktu siang hari, yang membuat Bank X tidak dapat memberikan semua dana yang dijanjikan kepada Bank Z. Fitur penting dari resiko penyelesaian adalah bahwa lembaga keuangan akan terkena dalam waktu 1 hari atau intraday. Risiko kredit yang tidak muncul di neraca, maka neraca paling baik hanya akan merangkum posisi penutupan akhir hari atau pada pembukuan FI-nya. Dengan demikian, risiko penyelesaian intraday merupakan bentuk tambahan dari risiko OBIS yang dihadapi oleh LK yang berpartisipasi dalam jaringan sistem transfer kawat grosir swasta. Hal ini dapat dilihat pada bab 17 untuk analisis yang lebih rinci tentang risiko dan juga perubahan kebijakan terbaru yang dirancang dalam mengurangi risiko tersebut. Next. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada affiliate risk. Banyak lembaga keuangan yang berpartisipasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham lebih dari 25% dari perusahaan lain. Misalnya, Citigroup adalah perusahaan induk suatu bank,
yang memiliki semua saham Citibank. Citigroup terlibat dalam aktivitas non-bank tertentu yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dimilikinya dengan kapitalisasi yang terpisah. Demikian pula sejumlah holding company lainnya adalah Multibank Holding Company atau MBHCS yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di bank-bank nasional. Struktur organisasi untuk kedua perusahaan induk ini disajikan pada gambar 16/4. Secara hukum, dalam konteks obligasi, bank dan afiliasi bukan bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Jadi, pada gambar 16/4, kegagalan afiliasi non-bank atau Bank 2 seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di obligasi atau Bank 1 di MBHC. Hal ini adalah inti dari prinsip keterpisahan perusahaan yang mendasari tanggung jawab terbatas perusahaan hukum di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kegagalan sebuah perusahaan afiliasi atau bank akan membebankan resiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk dalam beberapa cara. Kami membahas dua cara berikut. Untuk cara yang pertama, yaitu kreditur dari afiliasi yang gagal dapat mengklaim sumber daya bank yang bertahan dengan alasan bahwa secara operasional, atas nama atau aktivitas bank tersebut sebenarnya bukan perusahaan yang terpisah dari afiliasinya yang gagal. Argumen estoppel yang dibuat berdasarkan undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan dari lembaga yang gagal relatif tidak canggih dalam urusan keuangan tertentu. Mereka mungkin tidak dapat membedakan antara perusahaan yang gagal dan afiliasinya yang bertahan karena kesamaan nama atau alasan serupa. Lalu yang kedua, regulator telah mencoba untuk menegakkan doktrin sumber kekuatan dalam beberapa tahun terakhir untuk kegagalan MBHC yang besar. Di bawah doktrin ini yang secara langsung akan menentang prinsip keterpisahan perusahaan, sumber daya bank yang sehat dapat digunakan untuk mendukung bank yang gagal. Sementara regulator telah mencoba menerapkan prinsip ini dan pengadilan pada umumnya akan mencegah hal ini terjadi. Next. Jika salah satu dari pelanggaran pemisahan perusahaan ini didukung secara hukum, resiko yang terkait dengan afiliasi non-bank atau aktivitas bank afiliasi akan membebankan kewajiban OBS tambahan pada bank yang sehat. Hal ini akan berlaku untuk bank dan berpotensi berlaku untuk banyak lembaga keuangan lainnya, seperti pada perusahaan asuransi, bank investasi, dan konglomerat jasa keuangan yang mengadopsi struktur organisasi perusahaan induk, di mana keterpisahan perusahaan akan diragukan. Pada tahun 1999, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan atau FSMA, dapat dilihat pada bab 21. Tindakan ini dipandang sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan dalam hampir 70 tahun, yang memungkinkan pembentukan perusahaan induk jasa keuangan yang dapat terlibat dalam kegiatan perbankan dan memungkinkan pembentukan perusahaan induk jasa keuangan yang terlibat dalam kegiatan perbankan dan penjaminan emisi efek dan kegiatan asuransi. Sebelum pengesahan undang-undang tersebut, kombinasi bank komersial dan kegiatan FI lainnya sangat dibatasi. Salah satu hasil dari tindakan tersebut adalah peningkatan pembentukan lembaga keuangan layanan lengkap, dan dengan demikian, implikasi peningkatan resiko afiliasi. Pada tahun 2015, sekitar 490 lembaga keuangan seperti Bank of America, PNC Financial Morgan Stanley, dan Goldman Sachs telah terpilih menjadi perusahaan induk jasa keuangan. Tentu saja tidak semua saat ini melakukan spektrum penuh kegiatan keuangan yang diizinkan oleh FSMA. Tetapi dengan kerangka kerja baru,
semuanya pasti akan mengeksplorasi peluang yang tersedia. Next. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu the role of OBE's activity in reducing risk. Next. Bab ini telah menekankan bahwa kegiatan OBS dapat menambah resiko kegiatan LK. Memang pada sebagian besar kewajiban kontingensi memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan eksposur resiko default atau suku bunga FI. Meskipun demikian, LK menggunakan beberapa instrumen OBS khususnya forward, future, opsi, dan swap untuk mengurangi atau mengelola resiko suku bunga, resiko nilai tukar mata uang asing, dan exposure resiko kredit dengan cara yang lebih unggul daripada apa yang akan ada jika tidak ada. Ketika digunakan untuk melindungi nilai suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan resiko kredit, instrumen ini benar-benar dapat bekerja untuk mengurangi resiko kebangkrutan LK secara keseluruhan. Meskipun kami tidak sepenuhnya menjelaskan peran instrumen ini sebagai kendaraan lindung nilai, dalam mengurangi exposure pilotan LK sampai bab 22, 23, dan 24, Anda sekarang dapat mengenali bahaya yang melekat pada over-regulasi aktivitas dan instrumen OBS. Misalnya, pada resiko jika pihak lawan mungkin gagal bayar atas resiko kontrak valuta asing berjangka yang sangat kecil, hal ini mungkin jauh lebih rendah daripada resiko kebangkrutan yang dihadapi oleh FI jika tidak menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi aset valuta asingnya dari fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Dapat dilihat pada bab 13 dan juga bab 22 untuk beberapa contohnya. Terlepas dari atribut pengurangan resiko dari sekuritas derivatif OBS yang dimiliki oleh FI, perluasan penggunaan derivatif telah menyebabkan banyak regulator untuk fokus pada atribut peningkatan resiko dari sekuritas ini dan kemungkinan efek merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut terhadap pasar keuangan global. Hasilnya adalah peningkatan jumlah peraturan yang dikenakan pada kegiatan. Misalnya, Undang-Undang Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Derivatif atau DSSSA pada tahun 1994 yang mengamanatkan bahwa peningkatan pengawasan regulasi untuk FI yang memegang sekuritas derivatif, termasuk peningkatan regulasi permodalan, pengungkapan, dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan proses manajemen risiko, dan persyaratan pelaporan. Next. Juga pada tahun 1994, Kantor Akuntansi Umum atau GAO merilis laporan kepada Kongres tentang penggunaan derivatif oleh FI dan tindakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan. GAO secara khusus merekomendasikan bahwa kegiatan turunan dari sekuritas yang tidak diatur dan afiliasi perusahaan asuransi dari organisasi perbankan di bawah lingkup satu atau lebih badan pengatur yang ada, meskipun aturan dan regulasi ini disahkan pada awal 1990-an. Kerugian besar atas sekuritas derivatif oleh LK sebelum dan terutama selama krisis keuangan telah mengakibatkan perlunya regulasi tambahan. Sebagai hasil dari peran derivatif, terutama kredit default swap, atau CDS yang dimainkan dalam krisis keuangan, pada tahun 2009, regulator mengubah sistem regulasi keuangan Amerika Serikat, memperluas pengawasan regulasi ke sekuritas derivatif OTC yang tidak diatur. Regulasi baru pasar derivatif melibatkan pelaporan persyaratan penerbit efek beragun aset, penghapusan ketergantungan regulator pada lembaga pemberikan kredit, persyaratan bahwa bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya menyerahkan kontrak derivatif tertentu ke clearinghouse yang diatur, yang berfungsi sebagai backstop jika salah satu pihak dalam perdagangan gagal bayar, dan persyaratan bahwa pencetus, sponsor, atau perantara dari aset yang disekuritisasi
memiliki kepentingan finansial dalam kinerjanya. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa semua kontrak derivatif tunduk pada peraturan. Semua dealer derivatif tunduk pada pengawasan, dan regulator diberdayakan untuk menegakkan aturan terhadap manipulasi dan juga penyalahgunaan. Next. Peningkatan regulasi pasar derivatif dimaksudkan untuk mencapai 4 tujuan umum. Yang pertama, mencegah aktivitas di pasar tersebut yang menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan. Yang kedua, mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar tersebut. Yang ketiga, mencegah manipulasi pasar, penipuan, dan penyalahgunaan pasar lainnya. Serta yang terakhir yaitu memastikan bahwa derivatif OTC tidak dipasarkan secara tidak tepat kepada pihak-pihak yang tidak canggih. Terlepas dari resiko mereka dengan memungkinkan manajer yang menghindari resiko untuk melakukan lindung nilai resiko, derivatif dapat mendorong manajer untuk mengikuti lebih banyak strategi investasi yang memaksimalkan nilai. Artinya, derivatif memungkinkan manajer untuk mengikuti. Artinya, derivatif memungkinkan konflik keagenan manajer seperti pemegang saham atas tingkat pengambilan risiko untuk dikurangi. Penggunaan opsi dan future dapat mengurangi volatilitas pendapatan jika dilindung nilai dengan jumlah yang sesuai. Lindung nilai tersebut dapat dimasukkan dalam keseluruhan portofolio FI sehingga aktivitas perdagangan dan lindung nilai dapat dilakukan secara independen sambil tetap mengurangi total exposure FI-nya. Dimungkinkan juga untuk mengimbangi paparan aktivitas di dalam dan di luar neraca. Misalnya, pada penurunan suku bunga dapat menyebabkan peningkatan exposure untuk beberapa aset, seperti resiko reinvestasi tetapi dapat diimbangi dengan kewajiban di luar neraca. Dengan demikian, regulasi kegiatan off-balance sheet harus mengenali efek positif dari instrumen ini dalam membantu memperbaiki total exposure FI. Selain itu, biaya dari kegiatan OBIS menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak LK, terutama LK terbesar dan paling layak kredit. Pentingnya pendapatan non-bunga untuk bank besar ditunjukkan pada tabel 17-1 pada bab 17. Jadi, jika dikelola dengan hati-hati, peningkatan pendapatan OBIS akan berpotensi mengkompensasi peningkatan exposure risiko OBIS dan benar-benar mengurangi kemungkinan kebangkrutan untuk beberapa lembaga keuangan. Next. Nah, selanjutnya masuk ke summary. Next. Bab ini menunjukkan bahwa kekayaan bersih atau nilai ekonomi LK terkait tidak hanya dengan nilai aktivitas tradisional di neraca, tetapi juga dengan nilai aset dan kewajiban kontingensi dari aktivitas di luar neraca. Risiko dan pengembalian beberapa item di luar neraca dibahas secara rinci, seperti komitmen pinjaman, letter of credit komersial dan standby, kontrak derivatif seperti future, opsi, dan swap, pembelian ke depan, penjualan surat berharga pada saat diterbitkan, dan pinjaman yang dijual. Dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini memiliki dampak besar pada profitabilitas dan risiko LK di masa depan. Dua risiko lain yang terkait dengan aktivitas di luar neraca, seperti risiko penyelesaian dan risiko afiliasi juga dibahas. Bab ini menyimpulkan dengan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas di luar neraca dapat meningkatkan risiko, maka aktivitas tersebut juga dapat digunakan untuk melindungi nilai exposure di dalam neraca yang menghasilkan risiko yang lebih rendah serta menghasilkan pendapatan biaya bagi FI. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.